tentang bilangan bulat. Masih tentang bilangan bulat. Nah, kalau kemarin ya teman-teman, kita mempelajari tentang membaca, mengurutkan, kemudian menulis dan membandingkan bilangan bulat. Untuk materi hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Oke teman-teman, kita perhatikan papan tulis berikut ini. Oke, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang pertama ada beberapa langkah-langkah atau beberapa rumus dalam penjumlahan bilangan bulat. Masih ingat kemarin bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, sekarang rumus penjumlahan bilangan bulat yang pertama. Rumus yang pertama adalah apabila bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya sama dengan bilangan bulat positif. Nah, sebagai contoh, di sini ada dua contoh. Yang pertama, 6 ditambah 7. Sama-sama bilangan bulat positif. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, hasilnya bilangan bulat positif. Yang kedua, 7 ditambah 6 sama dengan 13. Sama-sama bilangan bulat positif. Rumus yang kedua, apabila bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya nanti akan menjadi bilangan bulat positif atau bisa menjadi bilangan bulat negatif. Sebagai contoh yang nomor 1, 6 ditambah min 7 sama dengan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Nah, kalau ada tanda kurung ini kita keluarkan dulu kurungnya. Kita tulis bilangan bulat positifnya 6. Ingat ya, kalau tandanya kurung seperti ini, ada pemisah kurung, kita jadikan satu, positif ketemu dengan negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Jika berbeda tanda, maka hasilnya akan negatif. 6 dikurangi 7. Nah, kita ambil contoh 6 dikurangi 7. 6 dengan 7 ini besaran mana? Besaran 7. 7 ini bilangan bulat negatif. Maka nanti hasilnya akan menjadi min atau bilangan bulat negatif. Bisa kita ibaratkan dengan hutang dan bayar. Nah, punya 6 dihutang 7, kira-kira hutangnya nambah atau sudah lunas? Punya 6 dihutang 7, oh ternyata hutangnya yang lebih besar, maka nanti hasilnya adalah hutang 1 atau negatif 1. Paham teman-teman? Kita contoh nomor 2. 7 ditambah min 6 sama dengan titik-titik. Masih sama, ada tanda pemisah kurung. Kalau ada tanda pemisah kurung, kita keluarkan kurungnya. Kita lihat, tulis dulu 7, positif ketemu dengan negatif. Kalau tandanya berbeda, maka nanti hasilnya akan negatif. 7 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Punya 7 dihutang 6, kira-kira hutangnya lunas atau belum? Punya 7 dihutang 6, oh hutangnya sudah lunas, masih sisa 1.
hasilnya positif. Dari contoh nomor 1 dan 2 kita sudah bisa membedakan antara penjumlahan bilangan bulat positif dengan penjumlahan bilangan bulat negatif. Kita ke contoh nomor 3 yang C. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya sama. Hasilnya nanti akan menjadi positif atau bisa menjadi negatif. Sebagai contoh nomor 1, negatif 6 ditambah 7. Nah, kita ibaratkan hutang dan bayar supaya mudah kita menghitungnya. Nah, kita tulis hutangnya 6, bayar 7. Nah, kita punya hutang 6, kita bayar 7. Kira-kira hutangnya sudah lunas atau belum? Punya hutang 6 dibayar 7. Oh, masih sisa. Sisa berapa? Sisa 1. Maka sisa ini nanti ditulis positif 1 atau 1. Hutangnya sudah lunas. Kita ambil contoh yang kedua. Punya hutang 7. Punya hutang 7. Dibayarnya cuma 6. Nah, antara hutang sama bayar ini banyakan mana? Kalau banyakan hutang berarti hasilnya nanti adalah negatif atau masih punya hutang. Punya hutang 7, nyaurnya 6, berarti hutangnya masih ada 1. Nah, jelas ada perbedaan antara contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2. Selanjutnya, yang keempat, bilangan bulat negatif jika ditambah dengan bilangan bulat negatif maka nanti hasilnya akan negatif. Sebagai contoh nomor 1, negatif 6 ditambah negatif 7. Nah, di sini ada pemisah kurung. Kita keluarkan kurungnya tandanya. Nah, seperti ini. Negatif 6 positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau tandanya berbeda, maka nanti hasilnya akan negatif. Min 7. Negatif 6, negatif 7 sama dengan titik-titik. Kita ibaratkan hutang lagi ya teman-teman. Hutangnya 6, hutang lagi 7. Hutangnya lunas atau hutangnya bertambah teman-teman? Iya benar. Punya hutang 6, hutang lagi 7, maka hutangnya menjadi 13 atau min 13. Selanjutnya nomor 2. Min 7 ditambah min 6. Min 7 masih sama, ada 2 tanda. Nah, positif bertemu dengan negatif, kita jadikan negatif. Min 6. Punya hutang 7, hutang lagi 6. Hutangnya tambah banyak, belum dibayar kok utang lagi ya teman-teman ya. Utang 7, utang lagi 6, maka hutangnya menjadi min 13. Nah, jelas teman-teman. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang pengurangan. Pengurangan di sini sama dengan penjumlahan, ada 4 rumus. Rumus yang pertama, positif dikurangi dengan positif, maka hasilnya akan positif atau negatif. Sebagai contoh nomor 1, positif 7 dikurangi 6, ya. Punya 7, hutang 6, masih sisa atau hutang? Punya 7, hutang 6, oh masih sisa, berarti sisanya adalah 1. Nah, kita bandingkan dengan contoh soal yang kedua. 6 dikurangi 7, punya 6, hutang 7, hutangnya yang lebih banyak. Kalau hutangnya yang lebih banyak, maka nanti hasil
Kita rubah. Kalau tambahnya sama, maka hasilnya jumlah atau positif. Tambahnya sama, min min, negatif ketemu dengan negatif, maka nanti hasilnya 7 ditambah 6. Nah, 7 min 6. Kalau ada dua tanda yang bersebelahan ini dengan ada tanda pemisah kurung, kita hilangkan kurungnya dengan cara menggabungkan dua tanda ini. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, punya 7 ditambah lagi 6 jadi 13. Contoh soal yang kedua. 6 dikurangi min 7. Masih sama, ada dua tanda yang bersebelahan yang dipisahkan dengan tanda kurung. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Punya 6 ditambah lagi 7 berarti 13. Jelas teman-teman? Selanjutnya yang ketiga. Bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Sebagai contoh yang pertama, min 7 min 6. Punya hutang 7, hutang lagi 6. Nah, kira-kira hutangnya ini sudah lunas atau belum teman-teman? Punya hutang 7, hutang lagi 6. Nah, hutangnya akan bertambah. Utangnya 7, utang lagi 6. Nah, utangnya menjadi utang 13. Yang kedua, punya hutang 6, hutang lagi 7, hutangnya menjadi min 13. Kita ulangi. Punya hutang 7, hutang lagi 6, maka hasilnya hutang 13. Yang kedua, punya hutang 6, hutang lagi 7, hutangnya menjadi 13 atau min 13. Selanjutnya yang terakhir, negatif dikurangi negatif, maka hasilnya positif atau negatif. Contoh nomor 1. Min 7 dikurangi min 6. Nah, ini ada dua tanda yang dipisahkan oleh tanda kurung. Kita tulis negatif 7. Negatif 7, min ketemu dengan min, maka hasilnya akan positif. Ustazah ulangi, kita rubah tandanya dulu. Kalau ada dua tanda yang dipisahkan oleh tanda kurung. Negatif 7, negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif 7 ditambah 6 sama dengan punya hutang 7 dibayar 6. Hutangnya sudah lunas atau belum? Punya hutang 7 ditambah 6. Nah, masih ada hutang. Hutangnya berapa? Hutangnya 1. Ya. Punya hutang 7, bayarnya 6. Berarti masih ada punya hutang 1. Yang kedua, min 6. Nah, negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Min 6, negatif, negatif, positif. Min 6 ditambah 7 sama dengan punya
Oke teman-teman, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Materi yang Ustazah sampaikan hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk materi perkalian dan pembagian bilangan bulat, insya Allah Ustazah akan jelaskan minggu depan. Nah, setelah ini akan ada tugas yang insya Allah Ustazah akan bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Oke, selamat belajar di rumah teman-teman, tetap jaga kesehatannya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.